Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Perancis umumkan akan akui negara Palestina di sidang PBB pada bulan September mendatang sebagai negara yang berdaulat, begitu ya. Sebuah kabar baik yang dihadirkan atau diberikan oleh negara Perancis kepada Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan hal ini melalui akun media sosial pribadinya di tengah kemarahan dunia atas kondisi kelaparan di Gaza. Dalam unggahannya, Macron menyampaikan ia telah memutuskan Prancis akan mengakui negara Palestina sesuai dengan komitmen Prancis untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah. Nah, jika keputusan Prancis tidak berubah, maka 142 negara telah mengakui status kenegaraan Palestina dan Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling berpengaruh yang akan mengakui Palestina. Pengakuan tersebut tentunya memberi tekanan moral terhadap Israel sekaligus mendesak negara barat lainnya untuk mengikuti. Indonesia sendiri menyambut positif inisiatif Prancis. Menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, pengakuan ini dapat menjadi kekuatan dalam diplomasi Indonesia saat melobi negara-negara lain untuk mengikuti langkah serupa. Pernyataan sikap dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ini tentu menjadi perbincangan utama di dunia internasional akhir pekan ini. Tapi apakah ini hanya sekedar ucapan diplomasi atau nanti akan ada langkah-langkah konkret ke depannya terkait dengan kondisi Gaza? Kita akan memperbincangkan ini di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Pak Teguh Rezaza, analis hubungan internasional UNPAD. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Teguh. Selamat pagi, salam dari UNPAD di Bandung. Siap. Oke. Kemudian ada Mas Anan Nurdin, analis Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Anan. Selamat pagi Mas Anan. Selamat pagi Mas. Oke, mungkin kita tanya Pak Teguh ya, sikap dari Presiden Prancis yang kemudian menyatakan akan mengakui kedaulatan negara Palestina ini, apakah ini dalam perubahan haluan politik Prancis? Perancis itu kekuatan besar di Eropa itu. Sekarang Inggris, Perancis, Jerman, Itali. Kalau Perancis yang bicara itu yang lain akan dengar. Apalagi Perancis merupakan anggota G8 kan, G7. Yang dikhawatirkan oleh sebagian negara di dunia, terutama sekali Israel dan Amerika, itu akan ngerembet ya. Misalnya kalau kita lihat statement dari The New York Times, mereka mengatakan, wah Perancis mengakuin, tapi to what end? Ujungnya akan kemana? Terus majalah Times mengatakan sambil ngambek, waduh Perancis berani-beraninya gitu kan. Tapi Anadolu mengatakan ini, kelihatan kan itu Israel sangat marah sama keadaan. Berarti ini benar-benar serius. Saya misalnya melihat Barat ngambek, Timur tampaknya mengatakan, Anda ngambek, berarti ini benar-benar serius. Tapi kalau kita lihat statement dari Macron itu sendiri ya, itu beliau ada 5 kata kunci itu. Pertama, beliau menggunakan kata kunci hak untuk hidup masyarakat Palestina. Dan yang kedua, demilitarization. Nanti akan ada wilayah yang kegiatan militernya sangat minim. Ketiga, pengakuan akan Israel. Dan keempat adalah akan berdampak kepada perdamaian, keamanan di Timur Tengah. Dan yang kelima, no alternative. Berarti Perancis sudah ngotot nih, akan benar-benar bekerja untuk itu. Cuman sampai mana kan? Seperti persis yang dibilang oleh New York Times, sampai mana kan? Ya mungkin dia akan bergerak tengah-tengah gitu. Kalau yang ngotot sekali secara diplomatik itu Indonesia. Ngotot secara militer itu Iran. Mungkin dia akan di tengah-tengah. Mungkin dia nggak akan bicara militer, tapi mungkin dia akan mencoba sejalan dengan Indonesia. Karena secara Indonesia ini diterima oleh banyak negara di dunia. Dan sikap Indonesia ini dengan OKI kompak, dengan negara-negara GNB kompak, Selatan-Selatan kompak, 3 Arab sama. Dan bahkan di semenanjung Korea, Korea Utara juga sudah mulai bersikap dekat dengan Indonesia dalam memahami masalah Timur Tengah ini. Pak Teguh, yang pertanyaan paling mendasar adalah kenapa baru sekarang kemudian Perancis ingin mengakui kedaulatan Palestina? Permainan politik apa yang sejatinya dilakukan oleh Perancis? Perancis adalah bangsa yang kalau kita gunakan istilahnya grandeur ya. Mereka punya sejarah yang lama. Mereka lebih mengerti masalah hak asasi manusia, masalah peradaban dari rata-rata masyarakat lain di dunia. Dan mereka sudah lihat bahwa ternyata penjajahan yang dilakukan di masa lalu itu dampaknya di masa depan itu sangat besar ya. Misalnya sekarang mengapa negara-negara di ex-jajahan Perancis lebih dekat kepada Cina? Karena Cina mengatakan kami nggak pernah menjajah Anda loh. Jadi tampaknya juga ada faktor citizen journalism ya sekarang. Jadi dunia sudah melihat bahwa penderitaan itu bukan karena yang mereka lihat di depan mata begitu. Bahwa anak-anak terbunuh,
anak-anak kelaparan, kemudian kematian secara sistematis ya Pak ya, pelan-pelan itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Pembunuhan maaf ya, sekali tembak itu orang langsung mati. Tapi kalau diam-diam dimatikan itu sangat menyentuh. Faktor kemanusiaan berarti yang sekarang mulai dilirik oleh negara Prancis. Masyarakat Prancis, betul. Oke, mungkin ke Mas Anan. Mas Anan, bagaimana pernyataan Prancis ini terhadap posisi Palestina saat ini? Ya, kita tahu bahwa Prancis itu adalah sebuah negara anggota G7 ya. Dan ini akan menjadi sejarah luar biasa di mana berarti Prancis akan menjadi pionir perubahan politik di Timur Tengah. Jelas walaupun Trump mengatakan bahwa ini tidak berpengaruh, tapi sebetulnya itu sangat berpengaruh. Pasti mempunyai pengaruh yang sangat kuat terutama untuk anggota-anggota G7 yang lainnya. Kita tahu mungkin di antara negara G7 itu terbagi dua. Ada yang terikat dengan Israel yang sangat kuat, yaitu Amerika Serikat secara politik dan militer. Kemudian ada Jerman yang mempunyai ikatan sejarah yang sulit untuk dirubah. Tapi negara-negara lain seperti Kanada, kemudian ada Kanada, ada Inggris, ada Jepang. Saya pikir seperti Jepang misalnya negara yang sangat kuat juga bisa akhirnya terpengaruh. Maka keputusan Prancis yang akan mengumumkan pengakuan kepada Palestina ini mempunyai dampak domino politik ataupun militer di Timur Tengah. Ini pasti akan menjadi pertimbangan kuat untuk negara lain, misalnya seperti Italia. Italia sudah memberikan indikasi yang sangat kuat. Mereka akan memberikan dukungan apabila entitas Palestina sebagai negara itu sudah terbentuk. Sekarang mereka bilang, kita mau mendukung Palestina, mengakui Palestina sebagai negara di mana? Karena entitasnya belum terbentuk. Walaupun kita tahu dengan adanya Prancis itu kan sekarang berarti sudah 143 negara. Atau hampir 75% negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara. Tapi belum terbentuk entitasnya. Maka dorongan selanjutnya adalah ketika Prancis akan mengakui Palestina, berarti ini akan menambah kekuatan baru di sidang umum PBB. Untuk memproklamirkan bahwa Palestina itu sebuah negara berdaulat yang harus didukung oleh semuanya. Saya pikir ketika 75% sudah mendukung, menunggu apa lagi PBB untuk mengakuinya? Sudah 70% dari anggota PBB sudah mendukung. Maka sangat penting meyakinkan negara-negara G7 yang lain ya untuk mengakui. Mungkin ini juga sebagai sebuah usaha yang sangat maksimal dari Prancis bagaimana kekejaman Israel yang menjadikan kelaparan sebagai senjata, blokade sebagai senjata, penjara besar sebagai senjata. Ini di luar batas-batas hak asasi manusia untuk hidup. Ya itu kan dasar seseorang untuk mendapatkan hak hidup. Bahwa ini harus diperjuangkan bersama. Ketika 142 negara tidak mampu melakukan apapun, maka ketika ditambah Prancis ini kekuatannya sangat luar biasa. Kita tahu sejarahnya sangat panjang Prancis di Timur Tengah dan juga di Afrika, maka jelas akan mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa ke depannya untuk bagaimana memanusiakan manusia yang ada di Gaza. Sebenarnya dampak langsung yang dirasakan oleh Palestina dengan dukungan dari Prancis ini seperti apa? Kalau tadi kan dari penjelasan Mas Anan masih terkait bagaimana keberadaan Prancis ini bisa saja memeluk dukungan dari negara-negara di Eropa. Tapi kalau untuk dampak langsungnya seperti apa? Saya pikir dampak langsungnya sangat besar. Mungkin secara moral gitu ya. Betul. Secara moral ya, misalnya secara moral hanya dengan demo saja itu kan dukungan luar biasa. Sekarang sebuah negara besar, anggota G7, negara di Eropa yang disegani juga, negara besar lagi mengakui. Selama ini kan yang mengakui negara Palestina itu negara-negara yang tidak mempunyai kekuatan signifikan baik secara politik ataupun secara militer. Mungkin sebelumnya ada Slovenia, ada Armenia, ada mungkin negara kuatnya adalah Spanyol misalnya yang sudah mengakui di antara negara-negara di Eropa. Maka dengan adanya Prancis berarti akan menambah negara-negara Eropa selain G7 tadi, negara-negara Eropa yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan politik internasional. Dan ini secara politik akan sangat kuat, walaupun mungkin secara militer tidak bisa demikian ya, tapi secara politik akan sangat kuat sekali. Mungkin Pak Teguh mau menanggapi bahwa ini kan Prancis adalah negara besar. Apakah negara-negara besar lainnya di Eropa ini akan langsung terkena dampak efek dominonya? Tapi kita akan jawab usai jeda Pak Teguh. Kita hadirkan perbincangannya sesaat lagi.